Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarif Hidayat, mahasiswa jurusan Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI dengan NPM 2018 435000682. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan tugas akhir saya yang berjudul Sistem Informasi Koperasi Pegawai SMK Al-Bahri Kota Bekasi berbasis website. Baik, untuk mengawalinya kita jalankan aplikasi SEM untuk menjalankan modul Apache dan MySQL. Di sini sudah saya klik start dua-duanya. Jika sudah, kita ke Google Chrome atau browser untuk ke tempat localhost membuka website yang saya buat. Di sini ada halaman paling pertamanya, ada logo Koperasi Pegawai SMK Al-Bahri. Kita pergi ke pojok kanan untuk login. Nah, di sini akan muncul untuk memasukkan email dan password. Di sini saya akan memakai akun bendahara. Jika sudah menginput email dan password, kemudian kita klik sign in. Nah, di sini akan muncul beberapa menu. Yang pertama, di sini ada nama dari akun yang sudah kita masukkan. Kemudian untuk logout nanti akan muncul ketika diklik. Yang pertama ada menu home, ada menu pegawai, anggota, data pinjaman, jenis pinjaman, pengajuan pinjaman, data angsuran, saldo, dan pengambilan. Ini merupakan menu home. Selanjutnya di menu pegawai. Kita bisa melihat dan menambahkan data pegawai atau pengurus ya. Di sini misalkan biasanya sih di koperasi itu yang memegang akun hanya ketua dan bendahara. Jika ingin kita tambahkan misalkan beberapa bendahara, tinggal ke menu tambahkan pegawai, kemudian kita isi datanya, kemudian kita simpan. Nanti akan muncul di data baru seperti ini. Ini fungsi pegawai. Kemudian di menu anggota, nah ini merupakan data anggota koperasi. Di sini kita bisa melihat datanya, kemudian kita juga bisa menambahkan anggotanya. Kalau anggota kan biasanya banyak ya di anggota koperasi itu. Untuk menambahkan, kita ke sini menu tambah anggota, kemudian kita isi. Kemudian jika sudah kita isi, kita bisa klik simpan. Nah, nanti jika kita klik simpan, dia akan muncul di data anggota. Kemudian kita ke data pinjaman. Nah, di sini merupakan data pinjaman yang sudah disetujui atau yang sedang pinjaman yang sedang berjalan dari masing-masing anggota. Nah, bagaimana anggota bisa meminjam? Di sini bendahara atau pengurus bisa menentukan jenis pinjaman apa saja yang bisa diajukan oleh anggota. Di sini ada contohnya, ada pinjaman barang, ada pinjaman maksimal dan minimal. Biasanya ini
tentukannya ketika rapat awal tahun koperasi ya. Jadi maksimum jumlah pinjamannya sampai angsuran-angsurannya, dan serta bunganya juga berapa persen. Misalkan kita mau menambahkan jenis pinjamannya, nah di sini nanti kita bisa klik tambah. Misalkan nama jenis pinjamannya pinjaman R misalkan. Minimum lama angsurannya hanya 3 bulan misalnya. Minimum jumlah pinjaman nominal uangnya misalkan minimalnya 1 juta rupiah. Ini maksimal lama angsurannya, misalkan kalau ini hanya 6 bulan misalkan. Maksimal jumlah pinjamannya misalkan 5 juta, bunganya misalkan 2%. Kemudian kita tambahkan jenis pinjaman baru. Nah, nanti di sini dia akan muncul pinjaman THR, minimum jumlah pinjamannya 1 juta berdasarkan tadi data yang kita input. Nah, nanti berarti pinjaman ini yang bisa diajukan oleh anggota. Nah, di pengajuan pinjaman ini menunya merupakan menu hasil dari pengajuan anggota. Jika anggota ada yang mengajukan pinjaman, nanti akan muncul di sini sebagai data atau pengajuan pinjaman. Nanti saya akan melakukan pengajuan melalui akun anggota. Kemudian di sini ada data angsuran. Nah, ini merupakan data angsuran yang sedang berjalan, yang sudah disetujui. Di sini misalkan saya akan melakukan input angsuran dari akun anggota 2. Di sini saya akan menginput angsuran. Nah, di sini akan otomatis terisi dengan nominal angsuran dan angsuran keberapa yang sudah dilakukan. Berarti ini untuk penginputan yang dilakukan merupakan angsuran keempat. Ini secara otomatis akan terisi dari data sebelumnya. Kita tinggal masukkan angsuran, klik. Nah, ini dia berarti tadi yang kita lakukan adalah lakukan angsuran ke-4. Tanggalnya tanggal hari ini. Nah, tadi kan kita keempat ya. Coba kita buktikan, kita input angsuran lagi. Nah, nanti di sini dia akan berubah menjadi angsuran kelima karena tadi yang keempat sudah dilakukan. Seperti itu. Kemudian di menu saldo ini merupakan menu simpanan sukarela ya. Jadi untuk anggota bisa juga menabung di koperasi itu, tidak hanya melakukan pinjaman. Di sini kita bisa melihat ada beberapa anggota yang sudah melakukan rutin menabung misalkan. Di sini kita bisa menambahkan saldo, bisa menarik atau mengurangi saldo dengan menarik tunai. Contohnya kita akan menambahkan saldo dari anggota Yani misalkan, tambahkan saldo. Nah, ini kan saldonya sudah ada nih. Nah, sekarang kita masukkan nominalnya, misalkan menambahkan 10.000. Nah, di sini dia akan berubah total saldonya menjadi 190.000. Jika menarik uang, nah ini dia akan hilang
karena tadi kita sudah menarik uang semuanya. Misalkan contoh lagi, anggota atas nama Yakti Wikanti, kita klik tarik uang. Nah, dengan tabungannya kita tidak mengambil semua, hanya misalkan 50.000. Nah, jadi dia berkurang, tadi kan saldonya 150.000. Nah, ini tadi penarikan ya. Pengambilan ini akan merupakan tadi dari data dari penarikan. Adanya di menu pengambilan, di sini ada total penarikannya berapa tadi yang sudah dilakukan, saldo akhirnya berapa, serta tanggalnya juga. Kita bisa cetak bukti, kemudian di saldo juga kita bisa melakukan cetak data yang akan otomatis terdownload berbentuk PDF. Nah, ini bisa langsung kita download ya. Di menu data angsuran juga sama, kita bisa cetak laporan. Ini ya. Di pinjaman juga, di pinjaman tidak ada, di jenis pinjaman juga tidak ada, adanya di data pinjaman. Kita bisa print data pinjaman. Nah, tadi di pengajuan pinjaman ini merupakan hasil dari pengajuan pinjaman anggota. Saya akan login melalui akun anggota. Di anggota ini bisa melakukan pengajuan pinjaman. Di sini bisa mengajukan pinjaman dari data yang sudah disediakan oleh bendahara. Misalkan saya mau melakukan pinjaman barang, jumlah pinjamannya misalkan 6 juta. Angsurannya misalkan 12 bulan. Klik kalkulasi. Nah, di sini nanti akan muncul jumlah angsuran per bulannya dengan sudah ditambahkan bunga 3%. Kita ajukan. Nah, di sini kan akan ada data pengajuan pinjaman. Coba kita masuk lagi melalui menu bendahara. Ke menu pengajuan pinjaman. Nah, di sini akan ada pengajuan pinjaman yang harus melakukan aksi ya, bisa disetujui, ditolak atau dicetak. Jika kita setujui, nah dia nanti akan pindah ke menu data pinjaman ini paling atas. Nih yang di paling bawah, sesuai dengan tanggal hari ini. Baik, itu saja presentasi atau demonstrasi dari saya.
terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.